Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tips ya. Jadi pagi ini kebetulan libur teman-teman. Jadi saya bisa bagikan satu buah setup lagi ya. Jadi indikator ini tuh benar-benar bagus menurut saya pribadi. Karena indikator ini tuh benar-benar ngasih area-area terpenting di mana kita bisa open posisi buy maupun sell. Mungkin sebagian teman-teman pernah cari indikator ini seperti itu ya, tapi indikator ini tuh hanya ada di MT5 teman-teman ya. Jadi nggak ada di MT4. Kenapa? Karena indikator ini tuh benar-benar susah banget kita cari ya. Karena beberapa kombinasinya dan kadang juga ada yang diperjualbelikan karena memiliki lisensi seperti itu. Namun ada juga yang gratisan. Mungkin nanti saya akan bahas di channel satunya ya, karena channel satunya juga lama banget saya tidak upload. Jadi pas kesempatan hari ini hari libur saya bakalan berbagi beberapa strategi, kemudian beberapa indikator yang nanti teman-teman bisa coba gunakan ya dalam menganalisa all market di forex, binary, kemudian kripto dan lain sebagainya seperti itu ya, saham dan lain sebagainya. Nah, jadi di video ini mungkin teman-teman pernah lihat ya, pernah lihat indikator Big Bull ya. Jadi tampilannya itu seperti ini ya. Nah, cara entry-nya pun simple, tapi teman-teman perlu ketahui ya, sesimpel-simpelnya cara open posisi, kadang ketika kita entry itu sedikit grogi teman-teman ya. Bahkan kalau udah yakin banget, kita malah entry, pas entry buy tiba-tiba turun, pas entry sell tiba-tiba naik seperti itu. Nah, gimana cara menghindari tremor yang seperti itu ya? Saya bilang tremor itu. Kenapa? Karena saya juga dulu awal-awal trading atau awal-awal belajar, saya kan nggak pernah analisa sendiri ya. Jadi benar-benar ngikuti sinyal dan lain sebagainya. Dan saya tuh trading jadi nggak percaya diri, jadi lebih percaya orang lain. Sedangkan orang lain itu belum tentu benar analisanya seperti itu. Dan kadang analisa kita pun justru malahan jauh lebih benar gitu teman-teman ya. Kadang orang-orang nge-buy, kita udah niatnya sell tapi ikuti buy dan tiba-tiba malah sell seperti itu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami seperti itu ya. Nah, jadi di sini mungkin saya sedikit berbagi teman-teman ya, sedikit berbagi ilmu dasar trading ya. Sebenarnya kalau kita trading tuh apa sih yang kita cari gitu ya. Nah, kayak kemarin saya sedikit eh, coba challenge teman-teman ya dengan akun baru, kemudian di situ saya depo $10. Nah, di depo $10 itu saya coba di tanggal 12 kemarin ya, kalau salah tanggal 12 kemarin, dan itu hanya open posisi beberapa entry, dan hasilnya memang bisa dibilang hampir tembus 100% dalam 2 hari ya, atau bahkan 3 hari itu udah lebih dari 100% gitu teman-teman ya. Jadi 150% sekian lah. Teman-teman bisa lihat aja di grup diskusi, karena kemarin saya juga bagikan di sana. Di awal saya memang nggak sharing sinyalnya teman-teman ya, karena eh, sedikit susah, karena saya tuh trading menggunakan handphone ya, susah banget untuk ketika entry saya mau share, kemudian share SL, kemudian TP di mana. Nah, itu agak susah teman-teman ya. Jadi mungkin saya bagikan sinyalnya, nanti teman-teman tuh akan menaruh SL dan TP menyesuaikan dengan modal teman-teman ya. Kalau misalkan SL-nya kegedean, teman-teman jangan entry dulu, tunggu sampai SL-nya kecil seperti itu ya. Jadi bisa re-entry di sinyal yang mungkin saya akan sharing. Kalau teman-teman mau pakai silahkan, kalau nggak bisa di skip ya. Karena di situ saya mengikuti dengan arah dari challenge saldo $10 tersebut. Jadi nanti setiap bulan saya akan update saldonya ya, jadi berapa dari 10, mau dia loss mau enggak ya. Saya sharing aja karena itu memang akun challenge saya ya. Jadi saya open posisi dengan lot 0,01, kemudian apa namanya, TP-nya nggak lebih-lebih dari $5 teman-teman ya. Kadang kalau misalkan emang lagi ada news ya, kalau apa namanya, kalau benar analisanya kita profit, kalau enggak ya udah kita loss gitu teman-teman ya. Nah, jadi indikator yang tadi kita akan cari itu yang ini teman-teman ya. Jadi yang akan kita review hari ini tuh yang ini teman-teman ya. Nah, gimana sih cara open position dengan menggunakan indikator ini? Nah, teman-teman bisa lihat sini. Ya.
Indikator ini tuh memiliki akurasi yang bisa dibilang cukup tinggi. Namun dengan kriteria teman-teman wajib perhatikan area-area tertentunya. Kalau dia lagi uptrend, teman-teman ikuti uptrend. Kalau dia lagi downtrend, teman-teman ikuti apa namanya, open posisi untuk downtrendnya. Nah, kita akan masuk aja langsung ke analisanya, jadi biar nggak lama-lama. Pertama kita akan menggunakan indikator terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita akan menggunakan analisa pribadi. Jadi gimana sih cara kita scalping, kemudian open posisi di time frame 1 jam, apakah memungkinkan untuk profit atau tidak. Nah, teman-teman bisa lihat nanti seperti itu ya. Ini juga saya udah terapkan di apa namanya, challenge $10 tersebut, dan alhasil memang kalau kita udah pasang TP sama SL, ya udah teman-teman ya tenang aja, tinggalin aja seperti itu. Jadi teman-teman tuh belajar untuk percaya dengan analisa teman-teman sendiri. Ya TP-nya jangan besar-besar. Ya yang pasti kalau misalkan analisa sendiri itu belajar TP kecil-kecil dulu, SL juga samain aja ya, kalau bisa 50/50 ya, atau 1/1. Teman-teman tinggal apa namanya, pelan-pelan aja analisanya gitu ya. Nah, jadi kita akan analisa di bagian sini terlebih dahulu ya, teman. Di candle yang ini. Kemarin, kalau nggak salah malam apa jam berapa ya. Nah, kemarin itu ada news, teman-teman ya, ada news dan dia tiba-tiba menembus ya jauh. Ini tembus sampai 100 pip kalau nggak salah kemarin ya. Jadi dia menembus. Kemudian teman-teman, ketika menembus di sini, apa yang teman-teman mau entry? Buy atau sell? Nah, kalau teman-teman lihat dari arah trennya, dia udah menembus area yang berwarna biru ini, ya. Kalau misalkan udah menembus, itu artinya tren sudah kuat atau tren sudah berubah dari buy menjadi sell, seperti itu ya. Jadi nanti akan saya informasiin gimana sih cara open position. Nah, kalau kita udah tahu ini bakalan sell, teman-teman mau entry di mana? Nah, kalau kita secara manual, kalau udah tembus kayak gini, ya teman-teman, area-area ini, apalagi area ini teman-teman ya, misal area ini ya, ini kan area SNR-nya dia ya teman, area SNR dia, kemudian di sini juga ada area shadow-nya dia ya. Ya artinya shadow ini udah ditembus semuanya, udah ditembus teman-teman ya. Nah, kadang ada trader dia ambil entry buy di sebelah sini karena apa? Dia melihat ada batasan shadow di sebelah sini. Ini harga terendahnya dia di time frame 15 menit ya. Jadi ketika ada momen seperti ini, mereka ambil buy scalping di sebelah sini ya. Ini analisa teman-teman. Ini buy scalping di sini dia ambil 10 sampai 20 pip profit ya. Kemudian kalau misalkan dia di break ya, beda halnya kalau dia di break jauh ke bawah ya, jauh ke bawah, maka seorang trader akan melakukan entry ya, di next candle, dia akan open penerusan ya. Dia akan open penerusan trend, dia akan open sell, kemudian ambil posisi 20 sampai 10 sampai 20 pips, maaf. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau trader scalping dia ambil 10 sampai 20 pip. Kalau 10 pips udah tercapai, dia akan langsung SL plus. Dia akan langsung naikkan SL plus, sama seperti di sini SL plus. Nah, kalau teman-teman males yang namanya gambar seperti ini, ya tarik garis gini, ya apalagi nggak sabaran entry, nggak nunggu candle masuk dulu, teman-teman udah nggak sabaran. Oh ini udah di areanya nih, ada di sini nih, saya mau buy gitu ya. Ya kalau teman-teman mau buy di area sini, ya di area sini atau sini ya, teman-teman perlu ketahui kalau makin tinggi ya, misalkan makin tinggi area supportnya, apa namanya, risikonya makin tinggi. Tapi kalau makin rendah ya, teman-teman makin kecil resikonya. Karena apa? Ya, kalau misalkan terjadi penembusan, teman-teman tinggal pasang SL di 10 pip atau 20 pip. Kemudian kalau kena SL, teman-teman tinggal cari entry untuk penerusan marketnya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalau udah sampai di sini, nah kenapa dia mantul di sini? Ya karena di area sini ada SNR ya, di area sini ada SNR 1 ya. Kemudian di sini ada SNR tertingginya, SNR 2. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa gambarin nih. Kalau udah terjadi seperti ini, kemudian ada konfirmasi rejection, maka seorang trader scalping dia akan open posisi sell di sebelah sini.
kemudian ambil 20 pips seperti itu, 10 sampai 20 pips. Nah, kalau misalkan teman-teman bilang, nah ini kan market yang udah terjadi, Bang. Nah, buktinya ya saya open posisi seperti itu kemarin, tapi ya kenyataannya dia menembus jauh, ya saya loss, tapi saya bisa re-entry kemarin di area sini untuk buy seperti itu, ambil 20 sampai 10 pip. Nah, akhirnya meskipun tidak profitnya tidak menggantikan loss yang sebelumnya, tapi hasilnya masih profit ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman males yang namanya gambar-gambar seperti ini, maka indikator inilah solusinya seperti itu. Oke. Nah, jadi kita akan hilangkan gambar terlebih dahulu. Nah, cara open posisinya seperti apa? Ketika dia nge-break area dari moving average yang berwarna merah ini, teman-teman tinggal cari ya open posisi di mana candle ini memasuki area merahnya lagi ya. Jadi teman-teman bisa entry sell ya pemantulan di area ini. Tapi kalau misalkan ditembus ya, kalau misalkan ditembus pergerakannya dia menembus candle yang berjalan ini menembus area ini, teman-teman jangan lakukan entry lagi ya. Seperti itu. Atau teman-teman bisa close entry. Kalau misalkan seperti ini, teman-teman simpelnya ya, simpelnya seperti ini. Kalau dia masuk ke area dari sell, teman-teman bisa entry sell ya. Jadi garis yang kecil ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa entry sell pemantulan ya. Kemudian SL-nya teman-teman taruh di area SNR, kemudian TP-nya ambil 20 pip sampai 10 pip seperti itu ya. Nah, untuk entry buy-nya gimana, Bang? Nah, untuk entry buy-nya kita geser lagi ke sebelah sini ya. Untuk entry buy-nya seperti apa? Nah, kita akan lihat seperti ini. Nah, karena ini marketnya terlalu ini ya, kita nggak bisa nganalisa di sana. Karena mungkin newsnya, nah kita ambil entry sell dulu ya teman-teman ya. Jadi kebetulan di sini kan ada sell. Nah, di sini teman-teman dia udah menembus ya. Di sini dia udah menembus ya teman-teman. Nah, masuk ke sini misalkan ya, dia tiba-tiba menembus, jangan entry sell dulu ya. Jangan entry sell dulu. Teman-teman tinggal tunggu aja ya dia melebar nih ya. Moving average-nya melebar, kemudian dia udah jauh turun. Teman-teman bisa entry dari beberapa area moving average ini ya. Kalau misalkan candle masuk ke dalam, ke tengah sampai di atas ini, teman-teman bisa entry sell ya. Kemudian lihat ke kiri di mana ada titik pemantulan. Nah, di sebelah sini ya, sebelah sini ada titik pemantulan. Dan di mana lagi? Nah, di sini ada titik pemantulan. Nah, ini. Dan sini juga ada area pemantulan. Nah, geser. Teman tinggal cari momen di mana dia masuk ke sini, teman-teman entry sell ya. Kemudian masuk lagi ke sini, teman-teman entry sell sampai market benar-benar tidak mampu untuk menembus ya, atau sampai benar-benar market mampu untuk menembus, teman-teman stop entry sell-nya ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih kurang paham menggunakan indikator ini ya, open posisinya saya akan kombinasikan dengan satu buah indikator lagi ya, namanya indikator super trend. Jadi cukup simple dan ini memang bisa dibilang profitable ya teman-teman ya. Nah, kita atur ulang dulu tampilannya ya. Nah, pas banget di sini ya, kita hilangkan gambar terlebih dahulu ya. Di sini ada sinyal sell teman-teman ya. Kita bisa entry langsung sell aja di next candle dengan kriteria ya, sinyal harus berada di bawah moving average ya. Kalau misalkan di sini kan ada sinyal nih ya, candle ini ya, candle yang berjalan ini yang ada sinyal itu harus berada di bawah moving average, baru teman-teman bisa open posisi. Begitu pula sebaliknya untuk entry buy. Kita akan lihat di sini ada entry buy ya di candle yang ini ya. Kita lihat dulu sinyalnya. Nah, ini. Teman-teman tinggal entry buy di next candle, ikut penerusan tren ya, karena di sini simple banget strateginya. Yang menjadi titik poin pentingnya adalah indikator yang bisa dikombinasikan dengan beberapa sinyal, teman-teman ya. Jadi itu dia. Nah, sinyal di sini juga sama ya. Di sini sell, kita akan open posisi sell kalau dia menembus area ini. Kalau ini nggak valid teman-teman ya, jadi ini nggak valid namanya sinyalnya. Kita geser lagi, apakah ada sinyal lagi? Nah, di sini ada sinyal buy. Nah, jadi teman-teman di sini saya nggak banyak nggak banyak menginformasikan cara open posisi yang ribet-ribet. Pokoknya tunggu sinyal buy, teman-teman bisa ambil entry buy. Kalau belum ada sinyal lagi, ya sinyal yang sebelumnya ini masih valid. Jadi kalau misalkan di sini sampai sini nggak ada sinyal nih ya, teman-teman bisa ambil momen untuk entry buy. Jadi tunggu dia pemantulan di area-area SNR, teman-teman bisa entry buy seperti itu ya.
Jadi kalau misalkan sinyal ini belum berubah, sebelumnya belum ada sinyal-sinyal terkonfirmasi sell maupun buy, teman-teman ambil entry buy terus ya. Kalau di sini sell, teman-teman ambil entry sell terus. Kalau di sini buy, teman-teman ambil entry buy terus. Jangan melawan arah trend ya. Jadi kalau di sini sell, nanti saya akan cari open posisi sell, 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 sell di market goal ya. Kalau di time frame besar beda lagi ya. Kita akan lihat di time frame besarnya. Kalau time frame 15 ya kita ikuti alur dari time frame 15 seperti itu. Nah, jadi mungkin itu aja simple apa namanya cara open posisi ya. Jadi nggak usah ribet-ribet. Di sini kita tinggal pakai sinyalnya aja, kemudian dikombinasi dengan moving average seperti itu ya. Kita hilangkan gambar, kemudian kita akan lihat indikator yang akan kita pakai di minggu ini. Jadi indikatornya itu sangat ini teman-teman ya sangat bagus. Menurut saya pribadi sangat bagus. Di sini teman-teman cari aja indikatornya namanya Madrid Moving Average Rebound ya. Kemudian di sini punyanya Madrid ya, teman-teman bisa cari aja di TradingView. Kalau udah teman-teman tinggal melakukan setting ya, melakukan setting di sini caranya seperti ini ya. Nah, seperti ini bawaan defaultnya. Yang pastinya di sini juga default ya. Kalau udah klik OK, di sini nggak ada perubahan teman-teman ya. Jadi benar-benar settingan dari awal sampai akhir. Kemudian di sini juga kita masuk ke transcript. Seperti biasa kita gunakan super trend strategy ya. Di sini super trend strategi punyanya Kinvat Osbilgi ya. Teman-teman bisa nanti cari. Kalau udah muncul kita akan masuk ke settingan. Nah, settingan di sini inilah yang perlu diperhatikan sangat karena beda settingan beda hasil teman-teman ya. Jadi di sini ATR periode yang saya gunakan itu ada 80, kemudian sumbernya HL2, kemudian di sini ada ATR multiple playernya itu adalah 10. 9 di sini 1 2018 ya, dari 2018 dia menarik data ya. Kemudian di sini ke 1 bulan, ke 1D, ke 99 tahun. Dan properti kita default aja di sini, kemudian corak ya. Nah, corak di sini teman-teman saya nggak tampilin beberapa ya, jadi saya unchecklist saja di sini uptrend ini unchecklist, downtrend juga tampilin yang sell sama buy. Kemudian di sini ini teman-teman centang aja yang ini unchecklist, kemudian kuantitasnya juga ya. Kalau udah klik OK, maka tampilannya nggak akan berubah sama seperti yang sebelumnya udah kita review. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Jadi sangat simple banget strateginya dan cara open posisinya juga teman-teman ya. Saya yakin ini indikator menjadi indikator dambaan buat kita semua. Jadi itu aja yang mau saya review hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.